Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Hawar Esa. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kami di acara podcast Let's Talk Hot dengan judul Mengenal Alat Kontrasepsi. Sekarang di samping saya ada Bu Bidan Rumah Sakit Hawar Esa dengan bidan OPI. Seperti yang kita tahu, alat kontrasepsi itu sendiri adalah salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, gini Bu Bidan, agar sahabat sehat Hawar Esa lebih mengenal apa itu alat kontrasepsi, sebenarnya manfaat dari alat kontrasepsi itu sendiri itu apa sih? Apa aja ini? Ya baik Mbak Susi ya, untuk manfaat alat kontrasepsi itu banyak. Yang pertama, untuk menurunkan angka kematian maternal, ya, terus untuk meningkatkan tumbang anak, kualitas tumbang anak ya, agar lebih bagus. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita juga. Kemudian agar lebih terjamin pendidikan anak nantinya. Seperti itu sih. Itu dari segi manfaatnya. Untuk jenis-jenisnya itu sendiri, alat kontrasepsi itu dari segi metodenya ya. Yang saya tahu kan ada metode-metodenya sendiri. Untuk metode-metodenya itu sendiri itu ada apa aja ini? Kalau untuk alat kontrasepsi ya, itu ada metode-metodenya. Ada metode alami, metode non-hormonal, metode hormonal, kemudian ada metode mantap. Gitu. Jadi ada 4 metode ya. Untuk dari segi 4 metode itu sendiri, yang alami itu berarti ada jenisnya sendiri atau bagaimana? Iya, dari masing-masing itu ada jenisnya sendiri, Mbak Susi. Kalau untuk metode alami, itu artinya metode kontrasepsi yang tidak menggunakan obat, tidak menggunakan alat ataupun tindakan. Itu contohnya seperti metode MAL. MAL itu metode amenore laktasi. Kemudian ada metode kalender, ada metode landing cervix, kemudian ada metode coitus interruptus atau senggama terputus. Seperti itu. Untuk yang kedua kan tadi ada metode non-hormonal. Untuk non-hormonal itu sendiri jenisnya apa saja nih Bu Bidan? Bisa saya jelaskan ya untuk metode non-hormonal sama yang hormonal sekaligus. Ya di sini saya membawa alat contohnya. Yang non-hormonal itu contohnya ada kondom, terus diafragma, kemudian ada IUD. Terus kemudian kalau yang hormonal diantaranya ada pil KB. Pil KB itu ada 2, pil KB progestin, kemudian ada pil KB kombinasi, kemudian selanjutnya ada obat suntik KB. Yang hormonal itu ada 2 juga, yang progestin dan juga yang kombinasi. Nah selanjutnya ada implan KB, itu juga hormonal. Nah terus ada pil satu lagi itu pil kondar, kontrasepsi darurat. Itu Bu Susi. Seperti itu. Kalau yang metode mantap itu sendiri yang seperti apa ya Bu Bidan? Untuk metode KB mantap itu contohnya vasektomi dan pubektomi. Itu biasanya untuk steril ya. Kalau untuk pubektomi sendiri itu untuk steril pada wanita. Kalau vasektomi itu steril pada laki-lakinya. Maksudnya dari steril itu berarti apa ya Bu Bidan? Kalau untuk perempuan, pubektomi itu berarti saluran pubeknya, tuba falopi itu diikat. Diikat. Kalau untuk vasektomi itu saluran vas deferennya itu juga diikat. Seperti itu. Berarti itu ikutnya tindakan besar ya? Tindakan besar. Pakainya biasanya operasi besar. Operasi. Itu kan terkait tadi jenis-jenis sama metodenya ya. Untuk alat kontrasepsinya sendiri. Banyak nih orang awam bertanya-tanya, apakah
setelah menggunakan alat kontrasepsi ada kontraindikasi makanan yang nggak boleh dikonsumsi. Itu sebenarnya ngaruh atau tidak seperti itu? Ya, dari sumber yang pernah saya kutip ya atau saya baca, untuk makanan yang pantang ya dimakan dari kontrasepsi itu tidak ada, Mbak Susi. Oh, tidak ada. Tapi balik lagi ke masing-masing individunya itu mempunyai riwayat penyakit yang menyertai nggak, seperti hipertensi ataupun diabetes. Kalau ibunya mempunyai riwayat penyakit hipertensi, berarti alangkah baiknya harus menghindari yang terlalu asin gitu. Kalau misalkan yang mempunyai penyakit diabetes berarti harus rendah gula. Seperti itu sih Mbak Susi. Seperti itu ya. Iya. Untuk sahabat sehat Hawari Esa, di Rumah Sakit Hawari Esa juga melayani pelayanan KB. Untuk jamnya sendiri itu dari harinya hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Pelayanan KB apa saja sih yang bisa dilayani di Rumah Sakit Hawari Esa? Yang pertama adalah KB implan, yang kedua adalah KB IUD, itu bebas biaya. Jadi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal, jika ingin menggunakan KB IUD ataupun KB implan bisa datang ke Rumah Sakit Hawari Esa. Melanjutkan yang ini ya Mbak ya. Ini kan ada yang bilang kalau alat kontrasepsi itu bisa berpengaruh sama kenaikan sama penurunan berat badan. Itu sebenarnya benar apa enggak sih kayak gitu? Soalnya kan bunda-bunda, terutama bunda-bunda yang sosialita nih, pasti khawatir dong kalau misal berat badannya tiba-tiba naik nih setelah menggunakan KB. Itu sebenarnya bener apa enggak sih, atau ada pengaruhnya apa enggak, seperti itu? Dari referensi yang sudah saya pelajari sih ya, kalau untuk kontrasepsi itu tidak ada pengaruhnya untuk kenaikan atau penurunan berat badan. Cuman kan kontrasepsi itu kan mempengaruhinya hormonal. Jadi balik lagi nggak bisa kita samaratakan semuanya itu bakalan naik ataupun turun. Karena hormonal, jadi kontrasepsi ini mempengaruhinya itu pola makan biasanya. Bisa berlebihan atau mungkin mengalami penurunan nafsu makan. Jadi itu yang akan mempengaruhinya ibu menjadi turun atau enggak. Tapi kalau untuk spesifiknya kontrasepsi tersebut menurunkan itu enggak atau menaikkan. Seperti itu ya. Sama ini nih Bu Bidan, tadi kan terkait menaikkan sama menurunkan berat badan kan lebih condongnya ke yang hormonal ya berarti ya. Yang hormonal berarti yang tadi yang kayak implan seperti itu, KB suntik, seperti itu ya, benar ya? Itu terkait KB hormonal. Kalau KB alami itu sendiri itu apa nih Bu Bidan? Ya seperti tadi yang udah saya jelaskan, KB alami itu kan tadi KB yang tidak menggunakan obat, tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan tindakan. Itu tuh contohnya ya tadi ada kontrasepsi mal, lendir serviks, coitus interruptus, sama sistem kalender. Oh, seperti itu. Jadi sedikit mengulik yang tadi yang alaminya itu tuh, yang kalender itu maksudnya gimana Bu Bidan? Ya, kalau sistem kalender ya, jadi setiap bulan, setiap siklus menstruasi kita pasti ada di mana tanggal ibu mengalami masa subur. Jadi kita hitung ya, siklus normalnya perempuan itu kan 28 hari ya Mbak Susi. Jadi kita hitung dari, kita harus mengetahui dulu HPHT-nya itu kapan, hari pertama haid terakhir ibu. Kemudian kita hitung sampai 28 hari ke depan. Nah, setelah sudah tahu 28 hari ke depannya kapan, nanti kita tarik mundur pada hari ke-12 sampai ke-16. Itu biasanya masa suburnya perempuan di
hari ke-12 sampai ke-16 itu. Oh, itu yang dimaksud Iya. dengan menggunakan metode alami kalender. Iya. Kalau betul. yang selanjutnya tuh saya itu awam itu coitus apa tadi? Bu Bidan? Impromptus. Iya, itu tuh maksudnya apa tuh? Itu bahasa lainnya itu senggama terputus ya Mbak Susi. Oh, senggama Maksudnya terputus. itu pada saat laki-laki melakukan hubungan seksual, untuk pengeluaran spermanya itu tuh tidak di dalam vagina ibu, tetapi dikeluarkannya itu di luar. Jadi tidak di dalam, Mbak Susi. Seperti itu. Kalau untuk yang lendirnya maksudnya itu gimana? Oh, lendir serviks ya. Kalau untuk lendir serviks itu Mbak Susi ya, jadi tubuh kita itu sebenarnya ada tanda-tanda di mana kita itu mengalami masa subur Mbak Susi. Itu diantaranya dari lendir serviks tersebut. Kalau pada saat kita masa subur, itu tanda-tanda dari lendir serviks kita itu diantaranya lendirnya itu berwarna putih, bening, ya, seperti putih telur itu Mbak Susi. Kemudian apabila lendir serviks itu kita ambil, terus kita tarik, ya, itu biasanya tidak terputus. Itu tandanya kita lagi berada di masa subur Mbak Susi. Tapi kalau misalkan lendir serviks kita itu bentuknya seperti nasi, itu berarti kita lagi berada di masa yang tidak subur, seperti itu Mbak Susi. Berarti misal kita berhubungan berhubungan seksual dengan pasangan, terus pada saat kita sedang masa subur itu nggak perlu menggunakan alat kontrasepsi kah atau bagaimana kalau menggunakan tadi metode alami lendir serviks? Kalau untuk itu ya pas nggak masa subur ya, ya, tapi harus dibarengin, baiknya sih harus dibarengin dengan alat kontrasepsi lainnya ya. Soalnya kan kadang dari siklus masing-masing orang itu kadang ada yang nggak netep 28, kadang 31 hari. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kehamilan, alangkah baiknya dikolaborasi sama misalkan kondom gitu Mbak Susi. Takutnya nanti kebobolan ya, kalau orang bilang tuh kebobolan. Itu bicara-bicara tentang kebobolan, sebenarnya kan dari ini kan banyak jenisnya nih alat kontrasepsi, pasti keberhasilannya masing-masing dong, nggak mungkin semuanya sama. Boleh minta tolong di-share dong untuk masing-masing keberhasilan dari alat kontrasepsi itu sendiri. Baik Mbak Susi. Untuk keefektivitas ya, lebih ke situ ya. Ke efektivitas masing-masing kontrasepsi itu semuanya itu yang pasti nggak ada yang 100% Mbak Susi. Kalau untuk kondom ya itu untuk keefektivitasannya itu 98%. Kalau untuk diafragma dan spermatisida itu 94%. Sedangkan pil KB, suntik KB, IUD, implan itu 99%. Iya, itu paling besar ya. Kalau untuk kayak IUD, implan itu gimana Bu Bidan? Maksudnya keberhasilannya itu berapa persen? IUD implan itu 99%. Jadi nggak bisa 100% Mbak Susi. Semuanya. Entah itu vasektomi atau tubektomi untuk steril ibu atau bapak itu juga nggak bisa 100%. Berarti kalau yang KB implan itu yang di lengan ya? Iya, betul sekali Mbak Susi. Yang di lengan. Kalau yang untuk yang IUD sendiri? Itu yang kita biasanya menaruh alat IUD biasanya berupa koperti itu dimasukkan ke dalam rahim ibu melalui tindakan. Itu biasanya kan kalau KB suntik tuh ada jangka waktunya. Iya, betul. Kalau untuk IUD sendiri sama nggak ada jangka waktunya kayak gitu? Sama. Ada jangka waktunya juga. Untuk IUD itu jangka waktunya 8 tahun Mbak Susi. 8 tahun, lama ya? Iya. Jadi kalau bunda-bunda pengen nih yang nggak pengen bolak-balik untuk KB bisa menggunakan yang IUD itu. Selain IUD ada lagi nggak yang jangka waktunya panjang? Yang jangka waktunya panjang itu yang lumayan panjang ya, implan. Implan. Kalau implan berapa tahun Bu Bidan?
implan itu ada yang 3 tahun. 3 tahun. Oke. Ini sangat bermanfaat sekali nih kalau buat bunda-bunda yang nggak pengen bolak-balik tuh suntik itu cukup makanya yang itu aja ya. Terus terkait ini nih Bu Bidan, kadang kan ada ibu yang melahirkan, terus dia mengeluh setelah menggunakan KB itu asinya jadi berkurang. Itu bener nggak sih? Apa ada pengaruhnya penggunaan KB dengan produksi ASI kayak ya gitu? Memang ada pengaruhnya Mbak Susi. Kita lihat dulu KB apa yang Bunda itu pakai ya. Kalau untuk ibu menyusui itu alangkah baiknya menggunakan yang non hormonal. Jadi itu tidak mempengaruhi ASI, produksi ASInya. Contohnya IUD gitu, mal, kondom. Tapi ada hormonal yang direkomendasi untuk ASI juga ada. Itu suntik yang kombinasi 3 bulan. 3 bulan. Itu sangat cocok berarti untuk ibu menyusui ya. Ya, jadi bunda-bunda yang banyak nih stres kok setelah menggunakan KB jadi ASInya tidak lancar, bisa menggunakan tadi yang direkomendasikan oleh Bu Bidan, KB suntik 3 bulan ataupun menggunakan IUD seperti itu. Ini sebelum lanjut nih ke pertanyaan terakhir, saya di sini akan nge-share beberapa jadwal spesialis yang ada di Rumah Sakit Hawari Esa. Rumah Sakit Hawari Esa ada beberapa spesialis top, di antaranya ada dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Hawari Esa ada 2. Yang pertama ada Dr. Iman Darjito, yang kedua ada Dr. Haris Dwi Setiawan. Untuk dokter SPOG-nya, spesialis kandungan di Rumah Sakit Hawari Esa juga ada 2. Yang pertama ada Dr. Jainudi dan yang kedua ada Dr. Sulistiawan Joko SPOG. Dan untuk dokter spesialis anak kami ada 1 dokter top namanya Dr. Abdul Hanis. Dan untuk dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Hawari Esa juga ada 1 dokter top lagi nih, ada Dr. Bambang Supriyo. Dan untuk selanjutnya di Rumah Sakit Hawari Esa juga ada Dr. Kiki. Dr. Kiki Rumah Sakit Hawari Esa ada Dr. Anugrah Dwi Pangestu. Dokter spesialis THT di kami ada Dr. Tri Kunjana. Untuk dokter spesialis mata di kami ada Dr. Yogi. Dan untuk selanjutnya di dokter anestesinya kami ada 2 loh. Yang pertama ada dokter Guntur, yang kedua ada dokter Fahrudin. Untuk selanjutnya untuk spesialis radiologinya kita ada dokter Noli. Oke, sahabat sehat Hawari Esa, kami di Rumah Sakit Hawari Esa juga ada beberapa program unggulan. Yang pertama adalah LOAK. LOAK itu lahir oleh akte, kartu KIA, serta KK terbaru. Jadi bunda-bunda nggak usah khawatir kalau melahirkan di Rumah Sakit Hawari Esa langsung mendapatkan LOAK tersebut. Yang kedua, di Rumah Sakit Hawari Esa juga melayani vaksin internasional, di mana vaksin internasional itu melayani vaksin influenza dan meningitis. Sahabat sehat Hawari Esa jika ingin perjalanan ke luar negeri ataupun umroh dan haji bisa vaksinasi di Rumah Sakit Hawari Esa. Seperti itu. Oke, melanjutkan materi yang tadi ya Mbak Novi ya. Ini sih pertanyaan terakhir. Ini agak sensitif, jadi mohon maaf ya Mbak dan Opi. Jadi pertanyaannya adalah jika seorang ini udah suami istri nih, jadi si suami nih tiba-tiba pulang karena biasanya tuh mereka LDR, mendadak pulang ya. Iya, mendadak pulang. Entah itu kangen atau gimana. Surprise. Iya, surprise ya kemungkinan. Mendadak pulang, terus si istri ternyata lupa menggunakan KB. Biasanya saran untuk yang sekiranya KB yang bisa digunakan itu apa sih untuk mencegah kehamilan tersebut, seperti itu. Baik Mbak Susi, berarti kasusnya itu ibunya lupa menggunakan KB ya, karena mungkin disurpresin suaminya kemudian nggak sengaja berhubungan. Jadi untuk KB-nya yang bisa digunakan itu kontrasepsi darurat, Mbak Susi. Kontrasepsi darurat. Tapi pil kontrasepsi darurat itu tidak bisa digunakan terus-menerus, hanya digunakan pada saat darurat ya. Itu biasanya isinya ada 2, diminumnya
harus dalam 3 kali 24 jam setelah berhubungan. Itu pada pil pertama ya Mbak Susi. Kemudian untuk pil yang kedua itu jangka waktunya 12 jam dari pil pertama. Gitu Mbak Susi. Kalau pil tersebut berarti kita harus ke fasilitas kesehatan yang mendapatkan itu ya. Ke bidan yang terdekat atau mungkin ke dokter terdekat. Jadi Bunda yang jangan khawatir, kita juga alat kontrasepsi ada yang darurat juga. Tapi jangan dibiasain juga Jadi ingat slogannya dari BKKBN ya, 2 anak itu lebih baik dan cukup. Seperti itu. Oke Mbak Bidan Novita atau Bidan Opi ya biasa panggilannya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga sama-sama. Semoga ilmunya bisa bermanfaat khususnya untuk seluruh warga Indonesia tentunya. Oke, untuk sahabat sehat Hawari Esa jangan lupa like, subscribe